Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vaneka Anggreni dengan NIM 1122175. Saya dari kelas manajemen kelas A. Saya di sini akan menjelaskan tentang etika bisnis. Pengertian etika bisnis. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti kebiasaan. Etika berbeda dengan moral. Etika adalah sebuah ilmu, bukan ajaran. Sebagai ilmu melahirkan kritis dan mendasarkan mengenai atau ajaran maupun pandangan moral. Dalam etika, manusia menggunakan pemikirannya untuk bagaimana dapat mengambil sikap yang bertanggung jawab bila dihadapkan pada ajaran moral. Secara universal, etika hadir dalam masyarakat dunia tanpa kecuali, tidak membedakan ras ataupun budaya, sehingga mengakibatkan timbulnya keterikatan pada nilai-nilai yang sama pada situasi yang serupa. Prinsip-prinsip dalam etika bisnis ada 6, yaitu yang pertama, prinsip kejujuran. Kejujuran memiliki dampak besar pada proses penjalankan bisnis, karena ketika pengusaha tidak jujur, maka akan menjadi awal kemunduran dan kehancuran bisnis. Yang kedua ada prinsip integritas moral. Prinsip ini yang diterapkan dengan baik sangat berguna untuk menjaga nama baik dan perusahaan. Yang ketiga, prinsip kesetiaan. Menjalankan sebuah bisnis yang dilakukan oleh pekerja, baik manajemen, atasan, dan bawahannya. Prinsip kesetiaan ini dapat diterapkan dengan cara kerja dan keseriusan dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Yang keempat ada prinsip otonomi. Prinsip otonomi ini terkait dengan sikap dan kemampuan seorang individu dalam mengambil keputusan dan tindakan yang benar. Dengan kata lain, pelaku bisnis harus bisa membuat keputusan yang baik dan benar. Selain itu, pebisnis harus hati-hati dalam memperhitungkan keputusannya. Yang kelima ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan mendorong semua pihak agar dapat terlibat dalam bisnis, baik hubungan internal maupun hubungan eksternal. Setiap pihak akan menerima perlakuan yang sama sesuai dengan haknya masing-masing. Yang keenam ada prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan berarti bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan harus dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Prinsip saling menguntungkan bukan prinsip bersyarat seperti semua pihak tidak merasa rugi. Prinsip saling menguntungkan membutuhkan hak untuk manfaat dari kegiatan bisnis seperti mengakomodasi sifat dan tujuan bisnis. Faktor yang mempengaruhi etika bisnis. Banyaknya pelanggaran etika yang terjadi antara perusahaan dan stakeholder memunculkan asumsi bahwa ada hal-hal yang mempengaruhi etika bisnis. Berikut ini beberapa di antaranya. Yang pertama ada pressure yang didapat karena persaingan kompetitor. Yang kedua ada kondisi ekonomi perusahaan itu. Yang ketiga ada kesalahan operasional. Yang keempat ada pengetahuan individu akan etika. Yang kelima ada demand pasar yang tidak sesuai dengan kemampuan perusahaan. Teori etika. Teori etika ini ada 4 teori. Yang pertama adalah teori keutamaan, yang tentang bagaimana keutamaan memandang bagaimana seorang bersikap, perilaku, atau sikap baik. Seseorang akan menciptakan watak dan karakter yang baik secara moral juga. Yang kedua ada teori hak, seperti pembahasan etika pada umumnya. Teori hak berbicara mengenai sesuatu yang pantas dan harus didapatkan oleh seseorang individu. Sehingga jika dilihat dari segi bisnis, kalau keputusan yang diambil perusahaan tidak boleh melanggar hak seseorang. Yang ketiga adalah ada teori deontologi. Teori ini melakukan tugas dengan baik. Teori deontologi dalam etika menekankan tentang kewajiban seseorang untuk berperilaku sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Misalkan kamu bekerja dalam sebuah perusahaan dan bertugas untuk menangani pemasaran produk sesuai teori. Yang keempat ada teori teleologi yang berasal dari kata bahasa Yunani yaitu telos yang berarti tujuan atau akhir. Teori ini menganggap bisnis etis adalah yang berhasil menciptakan keseimbangan dengan baik hingga pada tujuan terakhir, sehingga dalam kata lain teori tidak mendasarkan konsep kebaikannya. Contoh kasus pelanggaran berbisnis lembaga pers. Contoh kasus etika bisnis yang sering kali kita temui adalah suap dan korupsi. Salah satunya adalah kasus suap antara pejabat dan jurnalis. Bukan 1-2 kali seorang pejabat berusaha memberi uang sogok kepada jurnalis untuk menutupi skandal pelanggaran tersebut. Tidak sesuai dengan kelima prinsip terutama honesty dan responsibility. Selain itu dalam pasal 6 kode etik jurnalistik juga telah diatur bahwa jurnalis
Jurnalis Indonesia tidak boleh menyalahgunakan profesi serta menerima suap. Bagaimanapun juga seorang jurnalis berada di bawah lembaga pers, sehingga hal tersebut bisa menjadi salah satu contoh kasus pelanggaran etika bisnis dalam perusahaan. Pelanggaran dalam etika bisnis perusahaan barang. Contoh terkait yang kita temui adalah kasus penimbunan masker yang terjadi pada awal pandemi COVID-19. Banyak toko dalam e-commerce yang sengaja membeli masker dan dalam jumlah ratusan itu ditimbun dan dijual kembali dengan laba yang tinggi. Hal tersebut merupakan tindak yang hanya menguntungkan pihak toko saja karena berhasil menjual produk dengan laba yang menguntungkan. Kasus tersebut bisa menjadi pelanggaran karena tidak sesuai dengan prinsip equilibrium dalam sebuah bisnis. Thank you. Jika ada salah kata atau kurangnya materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.